Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham yang mau IPO 7 November ini. Book buildingnya mulai hari ini ya. Itu Blibli, yaitu marketplace. Pesaingnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang seperti kita tahu yang sudah IPO duluan itu adalah Bukalapak dan Goto. Goto sebetulnya mix ya antara Tokopedia dengan GoPay. Nah ini kisaran, ini data-datanya ya. Dia akan harga IPO nya 400-an ya, 450 lah anggaplah. Jumlah saham yang di IPO-kan ya 15%. Dana yang terkumpul bisa sampai 8 triliun. Listingnya 7 November. Mulai dari 17 periode book building. Mulai dari kemarin sebetulnya itu ya. Market cap-nya sampai 54 triliun, PBV-nya 3 kali, PBV sektor teknologi 2,7. Oke. Ini juga lagi rame nih listingnya ya. Oke ya, kita mau bongkar apa yang disebut prospektusnya ya. Kita mau lihat ini dulu nih. Ini dari ipo.co.id, teknologi, subsektor application, didirikan 2011, PT Global Digital Niaga, blibli.com. Ini sebetulnya pemiliknya Jarum ya. Dia digabungkan atau bukan, Jarum itu mengakuisisi juga tiket.com gitu. Jadi ada koneksitasnya sama tiket.com di sini Blibli. Total sharesnya 15%. Oke, kita mau lihat ini ya. Sekarang laporan keuangan yang berbentuk prospektus. Ya kalau dari analisa fundamental kan kita kalau IPO nggak bisa kalau tidak dengan analisa fundamental. Oke, kalau oleh karena itu kita harus bongkar harga IPO-nya kan, berapa nilai wajar IPO-nya gitu. Nah ini kita akan lihat berapa share yang dilepas dari Blibli. Oke. Kita lihat di sini nih. Sesudah penawaran saham perdana ya, sebelum penawaran saham perdana tuh 100 miliar ya. Nah sekarang yang dijual itu di situ ada publik sama employee stock option. Employee stock optionnya itu 55 juta lembar saham, sedangkan yang dijual ke publik itu 17,7 miliar lembar saham. Jadi totalnya pertama kan 100 juta lembar saham, 100 miliar menjadi 118,474 miliar saham, atau setara yang digopublikkan itu 15% lah. Oke, sekarang kita mau bongkar laporan keuangan. Ini perusahaan startup ya, sebetulnya perusahaan startup masih istilahnya masih burn money lah, masih bakar-bakar duit kan. Sama seperti Tokopedia, Bukalapak. Mungkin Tokopedia sekarang udah iklannya sudah banyak, sudah bisa ranking daripada request dari merchant, dari kan yang bayar tuh merchant sebetulnya, atau pelapak lah kalau di Bukalapak ya. Nah sekarang kita mau lihat lebih detail lagi laporan keuangan di audit. Oke, yang diaudit seperti apa? Nah, ini yang diaudit ya. Kita lihat sisinya cuma aktiva lancar ya. Kita keluarin 2 periode ya. 2 periode yaitu yang last update itu 31 Maret 2022 atau
Q1 ya dan Q4 2021. Jadi kalau kita lihat di sini aset lancarnya itu 5,9 triliun ya kan? Karena 2 juta ya triliun. Tetapi ada yang harus dikeluarkan dari situ seperti pajak dibayar di muka itu 400 miliar, ada bagian lancar uang muka dan ini bagian lancarnya nggak perlu. Terus ada deposito uang jaminan. Uang jaminan itu pasti lama, itu lebih dari setahun. Oke, kita harus keluarkan dari situ. Bagian lancar dari uang muka sebetulnya sama, uang muka juga sebetulnya. Uang muka yang belum bisa sebetulnya dibukukan gitu. Oke. Kalau liability jangka panjang, utang jangka panjang dan jangka pendek biasa Anda tahu, dan ini yang penting ini di PNL sekarang. PNL itu rugi 1 triliun ya kan, ditambah bagian laba bersih dari entitas asosiasi ini kan nggak terkait, artinya dia tidak berbisnis dari ini ya, dari core bisnisnya emiten. Kemungkinan besar sih nggak seperti itu, tapi yang jelas kita harus take out ini bagian dari laba bersih dari entitas asosiasi. Nah ini sebelahnya itu, nah kalau 2 kolom sesudahnya sama itu, laporan keuangan berakhir 31 Desember juga rugi 3,3 triliun. Oke ya, dividen udah pasti nggak ada, orang rugi. Sekarang kita lihat lebih detail lagi. Oke, piutang. Nah piutang ini lebih dari 90 hari 367 ini, tapi tidak ada note ya. Note-nya itu adalah dia mengalami penurunan nilai apa enggak gitu. Oke, kita lihat lagi detail dari kita mau lihat ininya apa, capex. Oke, kita melihat capex ya. Kita melihat capex-nya, investasi. Nah, aktiva tetap itu yang kita ambil penambahannya. Nah, penambahannya tuh ini untuk kuartal 1 30,3 miliar itu dikurangin aset dalam konstruksi, jadi sekitar berapa tuh, 26 ya, 25 lah. Terus penyusutannya 52. Begitu juga untuk tahun sebelumnya. Penambahannya berapa? Penambahannya 81 dikurang aset sebelum konstruksi. Jadi kira-kira ada 74 ya, 73 miliar. Nah, penyusutannya 129. Nah, habis itu kita lihat detail PNL. Detail PNL itu perlu kita lihat detail PNL, yaitu di sini kita cocokkan ya di bagian penyusutan biaya penyusutan aktiva tetap, cadangan, penurunan nilai persediaan, amortisasi itu harus dikeluarkan dari situ atau dihapus ya dari situ ya. Nah, terus ada kira-kira itu ya, kira-kira itu. Nah, saya sekarang mau running video untuk memperlihatkan kepada sobat Easy Stock bagaimana ininya ini dia. Kita lihat kuartal yang ke-1 yang sudah diaudit baru, habis itu kita lihat kuartal 4 2021. Ini Q1 nih. Ya, kita lihat dulu nih. Itu tadi kan harus kita isi semuanya kredensialnya tuh. Sorry kalau kita mundur sebentar, terlalu cepat nih. Oke. Sorry. Ya. Ini harus kita isi ya. Baru kan Anda bisa running. Ini sebentar, ini kita mau jelaskan dulu
Ini adalah aplikasi Easy Stock. Sorry, kita terlalu cepat ya. Kita aplikasi Easy Stock yang menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang listed di bursa atau yang akan listed. Nah, ini aplikasinya sudah bisa Anda download di Google Play Store, memang masih under maintenance. Silakan request link, nanti kita share link. Ini aplikasi ini free of charge, kecuali aplikasi fitur-fitur tertentu seperti menghitung nilai wajar IPO, best selection, sama stock simulator atau forecast simulator. Oke, di sini bisa dibandingkan nanti kalau saham yang udah listed. Kalau ini kan belum listed ya, beli-beli harga pasar yang suatu saham dengan nilai wajarnya. Oke, untuk memperdalam ada dua buku e-book yang bisa Anda lihat di sini adalah intisari bukunya Intelligent Investor Benjamin Graham, dan ada buku Common Stock and Uncommon Profit. Ini juga gurunya Warren Buffett, tapi Warren Buffett menyatakan bahwa dia mengikuti pola investasi ada 85% polanya Benjamin Graham, dan 85% dan 15% polanya Philip Fisher. Philip Fisher tuh murni kualitatif ya, tidak bisa dikuantify. Oke, kita masuk lagi ke video. Ya, kita isi government bond. Government bond dari mana? Itu dari Anda bisa cari tingkat surat utang negara dengan tenor 10 tahun di BI, CNBC, Bloomberg bisa. Nah, ini kita isi ini harus disetahunkan ya, capex, OPEX, per depreciation, dan biaya dan income yang non recurring itu harus dimasukkan ke situ. Net income after tax harus disetahunkan. Long term debt nggak perlu disetahunkan. Oke. Utang tidak perlu, utang jangka pendek juga nggak perlu disetahunkan. Ingat, saham yang beredar terpenting, saham yang beredar setelah listed ya, dan aset lancar bersih. Kita klik hijau kalau udah dapat semuanya. Nah, ini kita lihat di situ kan minus semuanya nih. Minus di situ tuh. Oke, kita nggak lihat minus. Minus artinya karena ya dia ruginya luar biasa besar ya, ruginya triliunan soalnya. Nah, kita lihat lagi yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya tahun 2021 Q4. Sama, klik tour value IPO, isi credential data-data perusahaan. Nah, ini kita isi growth-nya 3, government bond-nya Anda bisa cari, itu angkanya pasti sekitar segitu, 7,401. Capex, OPEX, depreciation juga Anda harus, dia tidak perlu disetahunkan karena udah 12 bulan ini. Laba setelah pajak. Oke, kita isi utang jangka pendek, jangka panjang, kita isi jumlah saham yang beredar, kita isi aset lancar bersih. Lantas kita klik. Nah, di sini beli-beli, kita lihat ya, minus 500 perak. Yang tadi malah lebih tinggi, minusnya sampai 1000-an ya. Coba kita mau buka lagi bisa nih. Kita langsung aja. Oke, di sini kita lihat ya. Loh. Minus 1.200, lebih parah lagi di situ. Di situ kita lihat free cash flow-nya negatif 14,7 triliun. Karena apa? Karena tadi kan ada ini ya, ada capex,
dan ada mungkin biaya non operasional lain atau biaya atau pendapatan yang kita keluarkan kan harus diminuskan. Belum lagi net income-nya negatif 7,5 triliun karena kita setahunkan ini. Oke, kalau kita lihat lagi yang kita lihat lagi sebelumnya. Nah, ini yang 2000 bukan, ini yang kuartal 4 2021 minus 515. Jadi dari analisa fundamental saham marketplace seperti ini kalau kami tidak akan rekomendasikan. Sekarang kita lihat nasibnya perusahaan lain. Buka. Nah, Buka juga turun ya. Coba weekly, turun terus dia. Turun terus. Buka ke level terendah juga tuh. Sekarang kita lihat Goto. Goto pun juga turun terus tuh, lihat tuh. Malah ke 181 dia. Jadi nasib ya beli kurang lebihnya akan sama gitu dengan Goto dan Buka yang akan mengalami penurunan. Meskipun Buka itu kita lihat ya saingannya ya. Kita buka dulu ini. Oke, kita buka. Berapa itu Goto? Goto negatif, tertingginya nggak ada, itu negatif semua, nggak bisa dianalisa di sini. Kita lihat Goto ya, debt equity-nya bagus, profit margin nggak masuk akal, lebih besar daripada gross marginnya. Ini Goto aneh nih. Sekarang kita lihat Buka, kita lihat Bukalapak. Nah, ini masih bagusan nih Bukalapak nih. Tapi kita lihat dia memang Bukalapak itu berubah setelah semester ke-1. Tuh, tetap turun kan, luar biasa. Buka. Ini juga profit marginnya nggak masuk akal nih. Return on equity-nya bagus gitu. Tapi ya di sini Buka kelihatannya lebih bagus daripada Goto. Karena mereka lebih go public dulu, mereka lebih jelas udah mengelola dari dana IPO-nya gitu. Nah, Goto nggak tahu ini dana IPO-nya di reinvest atau ditarik sama owner. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu.